Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. amin. Timnas Indonesia akan segera berhadapan dengan Vietnam di leg kedua semifinal AFF 2022 yang akan dilangsungkan di kandang Vietnam di Vietnam. Bro Ipung, kira-kira seperti apa nih laganya, Bro? Iya, memang kan kalau kita melihat ya rujukannya adalah pertandingan di leg pertama, sepertinya kan Indonesia saat itu bermain lebih baik dan punya berbagai peluang-peluang yang sebetulnya itu peluang yang sangat bagus dan sayangnya tidak bisa dikonversi menjadi gol. Mhm. Tapi ini juga kan menjadi seperti rujukan yang mungkin bisa menciptakan sebuah atmosfer baru, sebuah optimisme baru ya bahwa Indonesia walaupun akan bermain di kandang Vietnam dengan kalau bisa bermain seperti organisasi permainan yang sangat rapi saat melawan di laga pertama, tentu peluang ini masih sangat besar. Saya melihatnya seperti itu. Karena biar bagaimanapun Vietnam sendiri juga belum eh, aman juga dengan kondisi yang saat ini mereka terima ya. Mhm. Dengan keharusan mereka harus bisa memenangkan pertandingan, itu kan sebuah pressure tersendiri. Apalagi ada juga sepertinya kondisi-kondisi yang justru juga mungkin bisa menguntungkan Indonesia. Seandainya Indonesia bisa menciptakan gol gitu loh. Hmm. Kalaupun Indonesia bisa menciptakan gol yang syukur-syukur, memang yang target utama kita adalah sebuah kemenangan. Kalaupun target sebuah kemenangan itu tidak bisa dipenuhi, hanya bisa bermain imbang dengan terciptanya gol, Indonesia kan secara agresivitas akan lebih baik gitu loh, Bro. Ya, jadi memang ya untuk penentuan siapa yang unggul di semifinal ini adalah dengan membandingkan gol ya. Jumlah Iya, gol yang dilesakan oleh kedua tim dan juga bagaimana eh, masing-masing tim bisa mencetak gol di kandang lawan. Itu akan menjadi betul. nilai plus ya kan. Nah, Betul. kemarin saya lihat beritanya bahwa Mark Klok dan juga Jordi Amat sangat yakin bahwa di Vietnam itu Indonesia akan menang. Bagaimana kira-kira nih, apa sih sebenarnya yang di dalam benak mereka bahwa ini akan menjadi sebuah kemenangan buat Indonesia? Mungkin mereka melihat bahwa pada pertandingan pertama, sebetulnya kan kita punya peluang untuk memenangkan pertandingan itu cukup besar ya. Walaupun hasilnya toh imbang, tapi saya melihat bahwa aura positif ada di tim nasional kita saat ini. Hmm. Karena mereka toh juga sepertinya memperlihatkan perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan saya lihat dari mulai fase grup yang kemudian secara linear menanjak dan puncaknya memang pada saat sampai saat ini ya, puncaknya adalah pada saat melawan Vietnam di Hmm. mana walaupun pertandingan itu berjalan dengan seri, tapi di situ kan sangat kelihatan bahwa progres yang dimiliki oleh tim nasional kita, di mana kita bisa bermain secara sistematis, kita bermain secara organisasi, dan secara kolektif, itu kan sudah bisa terpenuhi. Hmm. Hanya memang faktor keberuntungan sedikit agak-agak menjauh sedikit nih dari tim kita gitu loh, Bro. Hmm. Jadi sebenarnya hanya tinggal faktor keberuntungan ya dalam hal Bukan cuma ini. itu sih sebetulnya. Jadi apalagi nih Bagaimana kalau cuman bukan sekedar eh, faktor ya paling keberuntungan. tidak memang yang paling tidak memang ya harus pemain bisa memanfaatkan setiap peluang dengan baik gitu loh. Hmm. Walaupun saya sih melihat ya atau menganalisa bahwa di pertandingan ini Vietnam akan secara gencar, secara intens dari sejak awal akan memulai serangan. Hmm. Karena mereka berharap bahwa mereka akan segera menciptakan gol dan kalau mereka sudah menciptakan gol, perasaan atau mentalitas mereka juga akan sedikit beban yang mereka tanggung itu akan sedikit berkurang dan Hmm. mereka akan bisa bermain lebih santai dan bisa bermain lebih ini ya, lebih fokus gitu loh. Hmm. Nah, tentu bayangan bahwa Vietnam akan bermain secara agresif ini sudah diterka ya oleh STY. Nah, tinggal bagaimana STY kemudian mencari antitesa dari sebuah serangan atau sebuah skema serangan dari Vietnam ini. Tentu skema yang bisa dilakukan oleh STY adalah seperti yang dilakukan pada leg pertama
dia memperkuat lini tengah. Jadi aliran serangan dari Vietnam itu sudah bisa dikontrol atau sudah bisa diantisipasi dari sejak garis tengah. Hmm. Jangan sampai itu dia masuk ke dalam garis belakang pertahanan kita. Nah, ini Hmm. yang juga harus bisa diantisipasi gitu loh. Hmm. Nah, makanya peran yang paling penting di sini adalah bagaimana gelandang-gelandang bertahan kita seperti Rahmat Irianto dan Mark Klok ini bisa mengantisipasi datangnya serangan dari sejak awal. Mereka harus Hmm. sudah bisa mengantisipasi itu. Tinggal komunikasi antara gelandang bertahan dan pemain belakang ini juga harus lebih rapi. Dan kalau kita rujukannya adalah pertandingan pertama, itu kan sudah sinerginya sudah dapat sebetulnya antara pemain di belakang dan di pemain yang di tengah. Hmm. Tinggal bagaimana kemudian kalau terjadi permainan transisi, inilah yang menjadi kunci dari katakanlah kunci kemenangan kita nanti gitu loh. Bagaimana Hmm. kita bisa memanfaatkan permainan transisi, bagaimana kita bisa memanfaatkan semua peluang yang bisa kita dapat. Peluang itu bisa didapat dari skema permainan, bisa kita dapat dari skema permainan set piece, itu Hmm. pun juga harus kita bisa manfaatkan gitu loh, Bro. Nah, kalau seperti itu, kira-kira siapa yang akan dimainkan, Bro? Kemungkinan masih sama dengan di leg pertama. Jadi skema yang mungkin diusung oleh STY mungkin karena bermain di Vietnam kita akan memanfaatkan pertahanan yang lebih berlapis ya. Di sini Hmm. ada lima pemain yang bisa bermain di belakang. Asnawi, Arhan, Jordi Amat, Fahrudin dan Rizky Ridho. Hmm. Kemungkinan yang di tengah kita memakai skema 5-3-2. Tiga di Hmm. tengah Mark Klok, Ferdinand, dan Rahmat Irianto. Sedangkan dua di depan mungkin adalah Sayuri dan Dendi. Gitu loh, Bro. Hmm. Spaso nggak dimainkan? Belum kayaknya. Saya sih melihat bahwa peluang Dedi itu lebih ini ya, lebih kuat. Mengingat Dedi secara ini ya, mobilitasnya juga lebih baik ketimbang Spaso. Hmm. Oke. Itu kira-kira pemainannya ya. Tapi kan kemarin juga waktu di leg pertama kan di awal sama di akhir berbeda ya. Ketika bahkan sudah injury time, STY mengeluarkan 3 pemain Ya, depan. Apakah betul. ini yang akan terakhir yang 3 ini yang akan diturunkan atau tapi yang seperti tadi disampaikan? Nah, begini. Kan kita sudah berkali-kali juga bilang bahwa kalau kita memprediksi formasi pemain, kita sering salah. Nah, bisa saja apa yang kita lihat pada leg pertama bahwa pemain-pemain tersebut yang saya sampaikan tadi itu yang turun dan menurut perkiraan kita juga bahwa pemain itu juga yang akan diturunkan. Bisa saja STY untuk memberikan sebuah unsur kejutan, dia akan mengubah formasi. Terutama formasi yang sangat mungkin berubah itu adalah formasi di tengah dan di depan. Itu Hmm. sangat mungkin berubah. Hmm. Kalau kita melihat bagaimana kokohnya barisan pertahanan di belakang, rasanya yang di belakang itu sudah menjadi ini ya sebuah pakem yang udah pasti lah gitu loh. Hmm. Nah, cuma emang ada satu hal yang juga saya kritisi ya mengenai pertandingan ini, mengingat bahwa Vietnam akan memulai intensitas pertandingan dengan intensitas yang cepat, kemudian dia juga akan berusaha mencari peluang-peluang yang banyak. Yang dibutuhkan juga adalah komunikasi antara kiper dengan pemain belakang. Hmm. Karena ini juga sangat penting ya, terutama Nadeo. Nadeo ini harus lancar berkomunikasi, harus bisa memberikan instruksi-instruksi karena dia yang secara objektif bisa melihat pergerakan pemain dan dia bisa secara objektif juga bisa melihat alur serangan. Hmm. Dan dia juga harus mulai bisa memberikan ini ya arahan-arahan kepada pemain-pemain untuk bergerak gitu loh. Hmm. Nah, ini yang harus dipunyai oleh Nadeo. Dan untuk khusus untuk pertandingan ini, saya harapkan bahwa Nadeo tidak lagi suka ini ya ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Dia harus tegas, dia harus secara responsif bisa mengambil keputusan dengan bijak dan benar gitu loh, Bro. Hmm.
Oke. Nah, oke. Kita Hmm. lihat di laga leg pertama kemarin ya, ternyata ada Hmm. sebuah momen di mana STY akan mengajak salaman, ternyata Pak Kang Seo malah menghindar, meleos Betul. gitu ya, kalau bahasa kita meleos ya, tidak mau salaman. Kemudian pada saat pers Eh, conference ditanyakan kenapa, katanya ya saya punya masalah pribadi dengan dia, katanya begitu. Apakah ini pertanda bahwa Vietnam dalam kondisi panik, bro? Ya gini, memang itu kan Pak Hang Seo juga kita cermati adalah pelatih yang pinter ya memainkan ini psikologis pertandingan dia mulai atur dari sejak misalkan konferensi pers. Hmm, Bahkan pada saat pertandingan berjalan, dia juga memperlihatkan gestur-gestur yang tidak bersahabat. hmm, Yang tujuannya adalah untuk mengintimidasi lawan-lawannya gitu loh. hmm, Mungkin ini adalah cara eh, Pak Hang Seo untuk mulai mengintimidasi Pak Hang Seo. hmm, Dalam hal ini, walaupun mereka satu negara, tapi pada saat ini mereka adalah lawan dan musuh bebuyutan sebetulnya. Dan, secara kasat mata, memang Pak Hang Seo bukan seorang yang bisa pandai untuk menutupi apa yang dia ini ya, yang dia rasakan. hmm, Dia akan secara belak-belakan, akan secara terbuka memperlihatkan gestur-gestur yang mungkin menurut kita agak-agak ini ya, agak frontal gitu loh. hmm, Tapi tentu ya STY juga bukan pelatih yang baru dan bukan pelatih yang ini ya, yang ya katakanlah mediocre gitu loh. hmm, STY juga tahu cara menghadapi pelatih-pelatih macam ini. hmm, Nah, kalau misalkan apakah gestur itu sebagai ungkapan dari ini ya, kekhawatiran Pak Hang Seo? Mungkin itu ada benarnya saya pikir. hmm, Karena dari hasil pertandingan 0-0 di Jakarta, itu pun juga kan sebetulnya membuat beban-beban yang harus ditanggung juga oleh Pak Hang Seo karena sebetulnya dia datang ke Jakarta dengan optimisme yang begitu kuat gitu loh. Tapi begitu dia melihat pertandingan dan dia melihat bagaimana pemain-pemainnya bahkan untuk menembak ke gawang Indonesia aja itu tidak bisa dilakukan gitu loh. hmm. Artinya sebetulnya yang dia pikirkan adalah PR ini gitu loh. Bagaimana membongkar pertahanan Indonesia? Sebetulnya dia sedang berpikir seperti itu. Hmm. Makanya dia tidak ingin apa ya, tidak ingin beramah tamah. Dia pokoknya pengen cepat segera menyelesaikan dan mencari solusi bagaimana menghadapi Indonesia di laga berikutnya, di laga kali ini gitu loh, Bro. Ya, ya. Kalau seperti itu ada kemungkinan STY menyimpan sebuah kartu truf nih ya untuk di laga kedua nih Ah, itu ya. gitu. Karena Ya. gini, satu hal yang memang kita akui dan apa ya, dan kita juga sudah menjadi saksi beberapa kali bahwa STY punya kreativitas, STY punya faktor-faktor ini ya, kejutan. Nah, bisa saja dalam pertandingan ini, faktor kejutan itulah yang akan menjadi kartu trufnya STY. Hmm. Bisa kejutan itu dimulai misalkan ya dari formasi pemain yang diturunkan. Hmm. Kemudian dari skema yang dia usung, skema permainan. Kalau mungkin kita merujuk pada pertandingan pertama, bagaimana Indonesia bermain secara bertahan, Hmm. bisa saja di pertandingan ini justru dari sejak awal Indonesia yang sudah melakukan serangan duluan, gitu loh. Ya, Ini kan belum. sesuatu yang mungkin apa ya, kita hanya bisa menganalisa, Hmm. tapi STY yang lebih tahu apa yang dia akan lakukan, gitu Ya, loh. ya, oke. Nah, di Instagramnya STY, Mm-mm, STY membuat sebuah posting berisi 3 video. mm-mm, Videonya itu adalah video ketika pemain Indonesia dilanggar oleh pemain Vietnam, Duan Van Hau, Van ya. Hal, iya Ada betul. 2 video dan ada satu videonya yang melanggar pemain Malaysia. Mm-mm. Apakah ini berarti eh, STY menyiapkan sesuatu untuk Don Van Hau ini? Jadi gini, sebetulnya itu adalah message ya. Hmm, Message yang disampaikan oleh STY hmm, kepada official, hmm, official pertandingan, terutama wasit ya, Bro. hmm, Jadi dia sepertinya memberikan peringatan atau memberikan semacam ini ya masukan kepada wasit hmm, bahwa hal-hal yang seperti ini pernah terjadi
di pertandingan-pertandingan di AFF yang Hmm. sayangnya memang tidak pakai VAR. Hmm. Jadi sebetulnya dia ingin memberikan mencari perhatian, Hmm. STY ini mencari perhatian dari official pertandingan, terutama wasit yang akan memimpin pertandingan, Hmm. supaya kejadian-kejadian serupa, kontroversi-kontroversi yang serupa itu tidak terjadi di pertandingan ini. Hmm. Toh kalau misalkan ini terjadi lagi, sebetulnya STY sudah memberikan peringatan nih, sudah memberikan Hmm. semacam masukan kepada official pertandingan bahwa hal-hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi kalau kita berhadapan dengan Vietnam. Hmm. Siapapun lawan yang dihadapi oleh Vietnam, Hmm. siap-siap menghadapi perlakuan yang seperti itu, gitu loh. Hmm. 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 Jadi itu yang sebetulnya message yang ingin disampaikan oleh STY sebetulnya. Ya gitu. Saya pikir SEY menyiapkan sebuah strategi tersendiri ini bagaimana caranya me, mesesuatukan gitu. Apakah Atau menyingkirkan atau tidak biar nggak kebagian bola atau biar nggak ada teman main atau seperti apa. karena saya melihat gini, STY itu bukan tipe pelatih yang dalam tanda kutip curang dan Hmm. licik ya. Tidak seperti itu. Hmm. Dan STY sangat mengedepankan yang namanya profesionalisme, Hmm. mengedepankan pertandingan permainan-permainan yang fair play. Hmm. Tidak pernah dia menyarankan sepertinya pemain-pemain Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan dan segala macam. Ingat Ya. waktu Asnawi di AFF tahun tahun lalu ya. Hmm. Ketika pemain Singapura gagal membuat gol, Hmm. Asnawi kan ngomong di depan pemain Singapura itu thank you. Hmm. Itu STY marah besar Ya. karena itu dianggap STY sebagai tindakan pelecehan. Hmm. Saya sih tidak tidak berpikir bahwa STY mempersiapkan sesuatu atau kado istimewa buat Duan Van Gaal untuk mencelakai gitu loh, Bro. Nah, saya pikir bukan mencelakai ya. Apakah kemudian disetting sedemikian sehingga permainannya Duan itu nggak bisa kemana-mana gitu, Nah, seperti kalau itu terkurung di satu mungkin, tempat. Iya. kalau Misalkan itu dia mungkin. satu terkurung di suatu tempat gitu ya, nggak kemana-mana, bahkan mau berbuat apapun nggak bisa misalkan. Ya, cuman memang berbahayanya ketika dia tidak bisa berbuat apapun, malah dia justru makin berbahaya Jadi kan. ini ya. jadi jadi ini ya, jadi Jadi membabi pelampiasan buta. gitu, membabi buta kemana-mana. Tapi nggak apa-apa Iya kalau iya, memang membabi buta, tidak apa-apa asal ketahuan sama wasit. Yang repot kan selama iya, ini nggak ketahuan sama wasit. betul. Bro Ipung, ini kira-kira skor berapa nih? Dan siapa yang akan maju ke final? Kalau saya melihat ya bahwa saya sangat ini ya, sangat mempercayai bahwa STY akan memberikan kejutan-kejutan di pertandingan kali ini. Dan saya sih punya keyakinan dan juga harapan bahwa Indonesia di kandang Vietnam menang 2-1, Bro. Gitu loh. Wah, Jadi amin. Indonesia yang akan melaju ke final. Gitu, Bro. Amin, 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 amin. Amin. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Indonesia melawan Vietnam di leg kedua semifinal AFF 2022 yang akan dilaksanakan di kandang Vietnam. Menurut Sobat sendiri, kira-kira siapa yang akan memenangkan laga ini dan siapa yang akan maju ke final AFF 2022? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.